Santapan Harian Selasa 7 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, dan diteruskan pada ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menorehkan kasih-Mu yang agung di hati kami, dan hati kami di saat ini begitu merindukan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. 2 Raja-Raja 15 ayat 1-7, lalu dilanjutkan ayat 32-38. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria anak Amazia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan itulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya, dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya, dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.
bapa leluhurnya. Maka Ahaz, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sahabat Santapan Harian, sebuah ujaran bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Wafatnya Raja Amazia di Lakis membuat Azaria bin Amazia mendapatkan tampuk kerajaan di usia yang masih belia, yaitu 16 tahun. Masa pemerintahan Azaria yang juga dikenal dengan nama Usia ditandai dengan kedamaian dan ketenangan selama 52 tahun. Namun tulah berupa sakit kusta membuat Azaria tidak dapat memerintah dengan efektif. Yotam bin Azaria kemudian menjalankan roda pemerintahan. Kitab Tawarik memberikan catatan bagaimana Azaria berusaha dengan segenap hati untuk mengikuti jalan Tuhan yang diberikan melalui Nabi Zakaria. Inilah kunci keberhasilan masa pemerintahan Azaria. Ketika Yotam mewarisi pemerintahan, ia mengikuti teladan itu. Namun, ketika kedua raja ini tidak bersikap tegas terhadap penyembahan berhala, di sanalah Tuhan menghadirkan tegurannya. Azaria mendapat tulah sakit kusta yang menghentikan karirnya sebagai raja. Sementara Raja Yotam yang juga tidak tegas terhadap penyembahan berhala mendapati bahaya dari Rezin, Raja Aram, yang bersekutu dengan Pekah, Raja Israel untuk menyerang Yehuda. Pengalaman iman mendidik kita untuk mengenali pentingnya memiliki dan menjaga relasi yang sehat dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah yang sejati mendorong kita untuk berusaha keras menghadirkan nilai-nilai dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Tujuan utama dari kehidupan setiap umat Allah adalah supaya orang lain dapat melihat perubahan kualitas kehidupan di dalam Allah yang sejati. Mengapa kita perlu mengikuti Allah dengan segenap hati? Penulis Amsal menasihatkan kita untuk mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Ia akan meluruskan dan mengarahkan jalan kita. Tuntunan hidup yang benar hanya akan kita dapatkan ketika kita belajar melangkah bersama Kristus. Maka di dalam pengalaman iman kita sendiri, sudahkah kita berjalan bersama Tuhan? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, ajarilah kami untuk menjalani hari ini tanpa mengkhawatirkan hari esok, karena Engkau senantiasa hadir bersama kami, dan kami bertekad untuk selalu berjalan bersama-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.